Yang keenam yang perlu dimiliki oleh seorang santri yaitu diet syar'i, berusaha mengurangi porsi makan. Lalu selain itu santri juga diharapkan menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan apa itu? Yang bisa menyebabkan kebodohan dan juga bisa menyebabkan melemahnya panca indera seperti makanan yang asam, kacang-kacangan dan sebagainya. Dan juga makanan yang bisa menyebabkan atau bisa membuat tubuh memproduksi lendir secara berlebihan. Nah, dan itu semua dikembalikan ke penelitian-penelitian. Lalu selanjutnya wayam bagi ayyajtanibah ma yurifun nisyana. Yang selanjutnya kita juga harus menghindari makanan yang bisa menyebabkan kita gampang lupa. Makanan yang menyebabkan gampang lupa. Nah, bil khosiyah, lebih khususnya kita harus menghindari makanan yang membuat kita gampang lupa. Seperti apa? Ka'akli athari su'ril fa'ri. Contohnya kita makan makanan tidak hati-hati, ada sesuatu yang digerogoti tikus ya. Sesuatu yang digerogoti tikus kemudian kita makan, itu bahaya. Itu membuat kita gampang lupa. Bekas tikus. Nah, kalau ada makanan yang pernah digerogoti tikus, lebih baik nggak usah dimakan. Itu bisa membuat cepat lupa, gampang lupa. Nah, apalagi sesuatu yang perlu kita hindari, yang membuat kita gampang lupa, wa qiraati alwahil kuburi, dan juga suka membaca batu nisan kuburan. Nah, suka membaca batu nisan kuburan itu menurut Syekh Hasyim Asy'ari membuat kita juga gampang lupa. Nah, kalau di kuburan batu nisannya nggak usah dibacain. Karena kan iseng baca, oh, ini siapa yang meninggal, lahirnya kapan, wafatnya kapan. Nah, itu kebiasaan itu membuat kita gampang lupa. Waddukhuli baina jamalaini maqturaini, dan berdiri di antara dua onta ya, di antara dua onta. Nah, nggak ada onta lagi sini. Berdiri di antara dua onta. Wa ilqa'il qamli hayyan, dan membuang, ini lucu sebenarnya. Membuang kutu dalam keadaan hidup. Itu katanya bisa membuat gampang lupa. Hubungannya apa ya nggak tahu. Allahu a'lam. Ini di sini wa ilqa'il qamli. Nah, itu ya mbak-mbak itu yang suka ganti-gantian nyariin kutu. Nah, kalau dapat kutunya langsung bunuh. Jangan dibuang dalam keadaan hidup. Nah, ini wa ilqa'il qamli hayyan, membuang kutu dalam keadaan hidup itu bisa menyebabkan gampang lupa. Hubungannya apa? Ya nggak tahu. Percaya monggo nggak ya nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, itu artinya kita juga dianjurkan untuk memakan sesuatu yang kebalikan dari itu semua. Memakan sesuatu yang bisa mencerdaskan, ya semuanya, ikan, susu kalau nggak berlebihan. Jangan susu satu hari 50 liter, itu berlebihan. Dan sebagainya ya, buah delima. Nanti kalau mbak-mbak udah menikah, hamil, pas hamil itu sering-sering makan buah delima. Itu menurut Imam Al-Ghazali, buah delima itu bisa membuat anak cerdas. Tuh, sering-sering makan pas hamil. Masih lama kan. Pak Zam nih sebentar lagi punya istri, nah, istrinya hamil, masih makan buah delima. Kok nggak ada di sini? Ya cari. Cari banyak sekarang, gampang sekarang ya, di online sudah banyak jual buah-buahan apa saja sekarang ada. Oke, itu adab yang ke berapa tadi? 8 ya. Lalu yang ke-9, watasi'u, adab yang ke-9 yang harus santri miliki. Ayyuqallila naumahu, mengurangi tidurnya. Nah, ini ya. Ayyuqallila, agar mempersedikit siapa talibul ilmi kepada naumahu, tidurnya.
Jadi mempersedikit tidur, mengurangi jam tidur, dikurangi. Malam yalhaqhu dororun, selama proses mengurangi jam tidur tersebut tidak menyebabkan madharat. Jadi jangan mentang-mentang habis ngaji ini besok tidurnya cuma setengah jam melek terus sampai matanya disolasi biar nggak merem. Ya, seperti itu. Pokoknya dikurangi sedikit-sedikit, jangan juga mengurangi tidur itu ekstrim sampai yalhaqhu dororun. Malam yalhaqhu dororun, selama tidak menyebabkan madharat. Fi badanihi wa dhihni, selama tidak menyebabkan madharat di badan dan pikiran. Nah, wala yazida fi naumihi. Nah, paling tidak kalau kita nggak bisa ngurangi tidur yang terlalu banyak, la yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati ala thamani sa'atin. Paling tidak satu hari jangan lebih dari 8 jam. Kata Syekh Hasyim. Jadi kata Syekh Hasyim jangan lebih 8 jam satu hari satu malam. Satu hari satu malam tidur nggak boleh lebih dari 8 jam. Kenapa? Wa huwa thuluthuz zamani. 8 jam itu sepertiga waktu. Jadi kalau kalian setiap hari tidurnya 8 jam, umur kalian itu 60 tahun, berarti 20 tahun tidur. Karena 8 jam itu sepertiga waktu. Kok ada orang umurnya 60 tahun, kalau setiap hari dia tidur 8 jam, berarti 60 tahun kehidupannya itu 20 tahun habis buat tidur. Itu kalau 8 jam. Nah, kalau lebih bagaimana? Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Seandainya kita bisa mempersedikit tidur, misalkan bisa 5 jam, sudah 5 jam. Bisa 6 jam, 6 jam. Bisa 4 jam, 4 jam. Bisa 3 jam, 3 jam. Patokannya apa? Patokannya yang penting jangan sampai membuat kita kena madharat. Jadi dikurangi tidur selama tidak kena madharat. Kok ini berat-berat semua, makan sedikit, tidur terus sedikit, gimana kok jadi santri gak enak? Nggak, tunggu dulu. Di akhir Syekh Hasyim Asy'ari bilang gini, Pak ini tamalah haluhu. Di akhir Syekh Hasyim bilang, wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnuhu. Dan tidak mengapa sekali-kali santri itu mengistirahatkan dirinya, wa qalbahu, dan mengistirahatkan hatinya, wa dhihnahu, dan mengistirahatkan pikirannya. Jadi jangan ngafali terus, ada istirahatnya. Ada istirahat hari Jumat dan sebagainya. Wa basarahu, dan mengistirahatkan matanya, tidur. Enggak apa-apa sekali-kali kita istirahat. Idza kalla syai'un min dzalik, kalau proses belajar itu sedang ruwet, sedang bikin kita suntuk. Ini saya lagi tumpul ini otak. Lagi suntuk, lagi ruwet pikirannya. Ya sudah, istirahat. Tapi kalau kebanyakan istirahat, repot. Jadi nggak apa-apa kita istirahat. Bahkan Imam Syekh Hasyim Asy'ari menuliskan bitanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzahat. Bahkan kita nggak apa-apa bersenang-senang, berbahagia fil mutanazzahat, ke tempat-tempat rekreasi. Jadi liburan ke tempat rekreasi nggak masalah, ke pantai, ke gunung, ke gua, mana lagi, ke mall, ya, ke mall, mana, ke ruang kelas kosong. Nah, di sini kan ada ruang kelas kosong. Maka nggak apa-apa nonton film, nonton sepak bola. Nah, di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ada tambahan, nggak masalah. Mana itu? Wala ba'sa aidan wala ba'sa bimu'anatil masyi wa riyadatul badan.
Dan juga nggak masalah kita sering jalan-jalan dan sering melakukan olahraga. Nah, jadi olahraga, sering jalan-jalan ke tempat rekreasi ya, ke tempat rekreasi. Tujuannya itu untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali otak kita. Bihaitsu yaudu ila halihi wala yudayyu alaihi. Yang penting itu semua tujuannya agar kita kembali ke keadaan prima, ke keadaan segar bugar, wala yudayyu alaihi. Dan yang penting itu semua tidak menghilangkan banyak waktu kita. Itu ya. Jadi itu nggak masalah. Hanya nobar, nonton film, nggak apa-apa. Yang penting habis ngaji. Jangan sebelum ngaji. Sebelum ngaji itu hiburan apa? Namanya juga hiburan. Setelah kita suntuk, hiburan. Itu adab yang ke-9. Jadi adab yang ke-9, tidur dikurangi. Meskipun begitu, kalau pas suntuk silahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan hati kita agar keadaan kita kembali prima.